terjadi yang pertama yaitu ketika sikut terbentur tembok. Hal yang terjadi yaitu ketika sikut terbentur ke tembok, sistem koordinasi manusia terutama sistem saraf bekerja untuk merespon rangsangan. Reseptor nyeri di kulit mendeteksi benturan dan mengirim impuls ke otak melalui saraf sensorik. Otak memproses rasa sakit lalu mengirim perintah melalui saraf motorik agar tangan segera menjauh. Saraf ulnaris di siku yang tertekan juga mengakibatkan rasa nyeri menjalar ke jari kelingking jari manis. Setiap melakukan aktivitas, pasti ada bagian tubuh kamu yang bergerak bersamaan. Misalnya, ketika kamu menyapu halaman, bagian tubuh yang otomatis bergerak adalah tangan, kaki, juga indera penglihatan. Nah, kemudian ibumu memanggil, otomatis telinga kamu juga mendengarnya kan? Nah, seluruh gerakan responsif itu digerakkan oleh sistem yang disebut dengan sistem koordinasi pada manusia. Nah, apa itu sistem koordinasi? Sistem koordinasi adalah sistem yang memerintahkan organ-organ tubuh untuk bekerja sama dalam mendukung fungsi tubuh agar dapat bekerja dengan baik. Nah, hal inilah yang membuat kamu peka terhadap rangsangan. Nah, seandainya di dalam tubuh kamu tidak terdapat sistem koordinasi, maka seluruh tubuh tidak akan merasakan apapun. Nah, sistem koordinasi pada tubuh manusia terdiri dari sistem saraf, kemudian sistem atau alat indera, dan sistem endokrin atau hormon. Nah, kenapa ketiganya termasuk ke dalam sistem koordinasi? Karena ketiganya termasuk ke dalam sistem regulasi atau pengaturan dalam tubuh manusia. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sistem saraf. Nah, sistem yang satu ini sangat berperan penting karena sistem saraf ini tugasnya mengendalikan seluruh aktivitas di tubuh kita. Jadi, sudah tidak diragukan lagi kalau perannya itu sangat besar dan penting bagi tubuh manusia. Simpelnya, sistem saraf ini merupakan sistem penerima dan pengelolaan informasi. Semua hal yang kita lihat, dengar, rasakan, pokoknya itu semua informasi yang masuk ke dalam tubuh kita akan diterima dan diproses oleh sistem saraf ini. Nah, komponen dari sistem saraf terdiri dari sel saraf, kemudian sistem saraf pusat, dan sistem saraf tepi. Oke, yang pertama kita masuk ke sel saraf. Nah, neuron atau sel saraf merupakan satuan kerja utama dan bagian dari sistem koordinasi yang berfungsi untuk mengatur aktivitas tubuh melalui rangsangan listrik secara cepat. Nah, berdasarkan fungsinya, sel saraf ini dia dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada neuron sensorik. Nah, neuron sensorik ini dendritnya itu berhubungan dengan reseptor dan neuritnya itu berhubungan dengan dendrit neuron lain. Ini berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke pusat susunan saraf. Kemudian yang kedua ada neuron motorik. Nah, neuron motorik ini dendritnya itu berhubungan dengan neurit neuron lain dan neuritnya itu berhubungan dengan efektor atau alat tubuh pemberi tanggapan terhadap suatu rangsangan. Nah, fungsinya itu untuk menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf ke efektor. Nah, yang ketiga ada neuron asosiasi. Nah, neuron asosiasi ini dia penghubung antara neuron motorik dan sensorik. Nah, itulah tadi penjelasan tentang sel saraf. Kemudian komponen yang kedua adalah sistem saraf pusat. Nah, secara garis besar terdapat 2 bagian dari sistem saraf pusat pada manusia. 2 bagian tersebut adalah otak dan sumsum tulang belakang. Yang pertama kita akan membahas tentang otak. Nah, otak adalah mesin pengendali utama dari segala fungsi tubuh. Seperti yang disebutkan di atas, organ ini merupakan bagian dalam sistem saraf pusat manusia. Nah, jika saraf pusat merupakan pusat kontrol tubuh, maka otak ini adalah markas besarnya. Nah, jadi otak ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada otak besar atau cerebrum, kemudian otak tengah, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai otak besar. Nah, otak besar ini merupakan bagian terbesar otak dengan permukaan berlipat-lipat. Diduga semakin banyak lipatannya, maka seseorang itu semakin cerdas. Nah, otak besar ini dia terdiri atas 2 belahan, di mana 2 belahan ini dihubungkan oleh sejumlah serabut saraf yang disebut corpus callosum. Nah, melalui serabut ini, impuls diteruskan dari satu belahan ke belahan yang lainnya. Nah, selanjutnya ada otak tengah. Nah, otak tengah ini dia terletak di depan otak kecil. Bagian otak tengah ini adalah lobus opticus yang berhubungan dengan gerak refleks mata. Nah, pada dasarnya otak tengah ini dia terdapat kumpulan badan sel saraf yang berfungsi untuk mengontrol gerakan dan kedudukan tubuh. Nah, yang selanjutnya ada otak kecil. Nah, otak kecil ini dia terletak di depan sumsum lanjutan atau medula oblongata.
Nah, otak kecil merupakan pusat keseimbangan gerak dan koordinasi gerak otot serta posisi tubuh. Nah, tepat di bawah otak kecil ini dia terdapat jembatan farol yang berfungsi untuk menghantarkan impuls otot-otot bagian kiri dan kanan tubuh. Nah, jembatan farol ini juga menghubungkan antara otak besar dan otak kecil. Nah, selanjutnya ada sumsum lanjutan atau medula oblongata. Nah, sumsum lanjutan ini dia disebut juga sebagai batang otak yang merupakan lanjutan otak yang menghubungkan antara otak dengan sumsum tulang belakang. Nah, fungsinya itu untuk mengatur denyut jantung, kemudian pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, lalu gerak menelan, bersin, bersendawa, batuk, dan muntah. Nah, di sumsum lanjutan ini dia terdapat bagian yang menghubungkan antara otak dan sumsum tulang belakang yang dinamakan dengan pons. Nah, itulah tadi penjelasan tentang sistem saraf pusat yaitu otak. Sekarang kita lanjut ke sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Nah, sama dengan otak, sumsum tulang belakang ini juga merupakan bagian dari susunan saraf pusat. Nah, sumsum tulang belakang ini dia langsung terhubung ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalir sepanjang ruas tulang belakang. Nah, saraf tulang belakang berperan dalam aktivitas sehari-hari dengan mengirimkan sinyal ke otak ke bagian lain dari tubuh dan memerintahkan otot untuk bergerak. Nah, selain itu, sumsum tulang belakang ini juga menerima masukan sensorik dari tubuh, memprosesnya, dan mengirimkan informasi termasuk ke otak. Nah, kita masuk ke penjelasan selanjutnya yaitu tentang sistem saraf tepi. Nah, secara garis besar, fungsi saraf tepi ini adalah untuk menghubungkan respon sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lainnya di tubuh Anda. Nah, saraf ini meluas dari saraf pusat ke area terluar tubuh sebagai jalur penerimaan dan pengiriman rangsangan dari dan ke otak. Nah, sistem saraf tepi ini dia terdiri dari dua, yaitu ada sistem saraf somatik dan otonom. Nah, kita masuk ke penjelasan pertama mengenai saraf somatik. Nah, sistem saraf somatik ini dia bekerja dengan mengontrol semua hal yang kamu sadari dan secara sadar mempengaruhi respon tubuh seperti menggerakkan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Nah, fungsi saraf ini dia menyampaikan informasi sensorik dari kulit, organ indera atau otot ke sistem saraf pusat. Nah, selain itu, saraf somatik ini juga membawa respon keluar dari otak untuk menghasilkan respon berupa gerakan. Nah, kita kasih contoh, misalnya kamu memegang benda panas. Nah, saraf sensorik ini akan membawa informasi ke otak bahwa ini adalah sensasi panas. Nah, setelah itu, saraf motorik akan membawa informasi ke otak ke tangan untuk menghindar dengan menggerakkan, melepaskan, atau menarik tangan dari benda panas tadi. Nah, keseluruhan proses ini terjadi kurang lebih dalam waktu 1 detik. Nah, inilah contohnya. Nah, sudah mengerti mengenai saraf somatik? Kalau sudah mengerti, kita lanjut ke sistem saraf otonom. Nah, sebaliknya, sistem saraf otonom ini mengontrol aktivitas yang dilakukan secara tidak sadar atau tidak perlu memikirkannya. Nah, sistem ini terus-menerus aktif untuk mengatur berbagai aktivitas seperti bernafas, detak jantung, dan proses metabolisme tubuh kita. Nah, ada dua bagian dari saraf otonom ini. Yang pertama itu sistem simpatik. Nah, sistem ini dia mengatur respon perlawanan dari tubuh ketika ada ancaman pada diri kamu. Nah, sistem ini juga mempersiapkan tubuh untuk mengeluarkan energi dan menghadapi potensi ancaman di lingkungan. Saya kasih contoh, misalnya ketika kamu sedang cemas atau takut, maka saraf simpatik ini akan memicu respon dengan mempercepat detak jantung, meningkatkan laju pernapasan, meningkatkan aliran darah ke otot, dan mengaktifkan kelenjar reproduksi keringat. Nah, inilah yang dapat membuat respon tubuh dengan cepat dalam situasi gawat darurat. Nah, kemudian kita masuk ke sistem parasimpatik. Nah, tadi kan ada dua bagian. Yang pertama tadi simpatik, yang kedua ini adalah sistem parasimpatik. Nah, sistem ini gunanya untuk menjaga fungsi tubuh normal setelah ada sesuatu yang mengancam diri kita. Nah, setelah ancaman berlalu, sistem ini akan memperlambat detak jantung, memperlambat pernapasan, mengurangi aliran darah ke otot, dan menyempitkan pupil mata. Ini memungkinkan kita untuk mengembalikan tubuh ke kondisi semula. Nah, jadi gini, kalau misalnya tadi simpatik itu dia untuk mempercepat denyut jantung ketika kita sedang cemas, maka yang sistem parasimpatik ini dia mengembalikan lagi tubuh kita ke kondisi normal setelah cemas tadi, memperlambat denyut jantung, nah, seperti itu. Nah, sudah paham? Kalau sudah paham, kita masuk ke penyakit sistem saraf.
Nah, ada beberapa gangguan penyakit yang mungkin terjadi hingga mengganggu fungsi vital dari sistem saraf pada tubuh manusia. Nah, di sini saya cuma mengambil satu aja, yaitu tumor otak, di mana tumor otak ini adalah gumpalan sel abnormal yang tumbuh di otak. Nah, gumpalan ini bisa aja jinak, tapi bisa juga jadi ganas atau kanker otak. Nah, kondisi ini bisa merusak otak kita dan tidak dapat menjalankan fungsi secara normal. Oke, inilah penjelasan tentang sistem saraf pada manusia. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang sistem hormon pada manusia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.